kita tetap sukacita ya adik-adik. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Mari adik-adik kita tepuk tangan. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya.
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja di dunia ini, khususnya pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia. Berikanlah mereka rahmat-Mu, supaya mereka lebih setia kepadamu. Dan berikanlah Roh Kudus, supaya dapat membimbing kita ke jalan yang benar, dan dapat lebih setia kepadamu. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, supaya kami dapat hidup dengan jalan yang benar. Inilah doa kami naikkan kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Pebin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap berkat yang Kau berikan, untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami masih bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, berkatilah setiap hati agar mau menerima firman, dan setiap telinga agar mau mendengar. Berkatilah juga pikiran kami Tuhan, biar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita belajar tentang Samuel. Judulnya, Generasi yang Mendengar Perkataan Tuhan. Nah, kita mulai dari Samuel. Samuel ini punya mama namanya Hana. Ingat ya, ibunya atau mamanya Samuel itu namanya Hana. Samuel ini adalah anak yang susah didapati oleh mamanya dulu. Jadi mamanya udah lama sekali menanti untuk punya anak. Nah, tapi mamanya lama-lama kok belum punya anak juga gitu. Terus mamanya bilang, kalau nanti dia punya anak, anaknya itu akan diberikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Itulah si Samuel. Jadi Samuel ini adalah seorang anak muda yang termasuk dalam pelayan Tuhan. Samuel ini berada di bawah pimpinan Eli. Tapi Eli ini matanya sudah buram, sudah susah penglihatannya. Pada suatu hari si Samuel ini sedang tidur. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Tuhan bilang, Samuel, Samuel. Tuhan panggil. Tapi Samuel ini jawabnya bukan sama Tuhan. Dia datang kepada Eli dan dia bilang, ya Bapak, gitu. Terus dibilang sama Eli, loh, aku gak panggil kamu loh. Jadi Samuel bingung, kok tadi ada yang manggil ya, telinganya tuh pendengar, ada loh yang manggil, tapi bukan Eli, gitu. Lalu yang kedua kali, Tuhan memanggil Samuel lagi. Apa yang dilakuin oleh Samuel? Dia bangun, dia datengin si Eli, Nabi Eli. Dan Eli tetap bilang, loh, aku gak ada panggil kamu. Jadi si Samuel ini bingung. Aku tuh dipanggil sama siapa sih? Coba deh adik-adik, kalau cuman berdua gitu, pasti kan ngiranya, oh yang satu lagi nih yang manggil aku. Pasti gitu kan. Nah yang ketiga kali Samuel dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Lalu Samuel mendatangi Eli lagi dan dia bilang, ya Bapak, kau memanggilku? Seperti itu. Akhirnya Eli sadar, oh itu Tuhan yang panggil Samuel. Lalu apa yang dibilang sama Eli kepada Samuel? Aku sekarang ajak adik-adik untuk baca dari 1 Samuel 3 ayat 9. Kita baca ya sama-sama. Dari Pergilah 9b mungkin. 1, 2, 3. Pergilah tidur,
Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, itu yang dibilang sama Eli kepada Samuel gitu. Karena dia udah tahu, oh yang panggil Samuel ini Tuhan, sampai 3 kali. Apa sih yang dibilang sama Tuhan sama Samuel? Kabar yang dibilang sama Tuhan kepada Samuel kurang mengenakan untuk Eli tuh. Jadi pada ayat yang ke-11 sampai ke bawahnya kita bisa lihat ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Lalu keesokan harinya Samuel ketemu sama Eli. Lalu Eli bertanya, Samuel, apa sih yang dibilang sama Allah sama kamu? Itu kan kabar ya, agak kurang mengenakan bagi Eli karena keluarganya yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Samuel ini jadi segan. Aduh, kasih tahu nggak ya sama Eli apa yang dibilang sama Tuhan? Samuel bingung. Tapi Eli ini sudah menyadarinya dan dia bilang, katakanlah, jangan ada yang kau tutupi dari aku. Apa yang dibilang sama Samuel? Kira-kira dia nutup-nutupin nggak ya? Atau enggak, mungkin dia berbohong nggak ya? Wah, ternyata enggak. Terus Eli marah nggak? Nah, Elinya nggak marah. Elinya justru bilang gini di ayat ke-18 yang terakhir. Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Jadi Eli juga menyadari bahwa itu adalah kebijaksanaannya Allah. Itu adalah otoritas Allah untuk menghukum keluarga Eli. Dari firman ini kita bisa belajar ketaatan Samuel yang mendengarkan firman dari Allah dan dia beritahu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Samuel ini? Sesuai sama judul kita, generasi yang mendengar perkataan Tuhan. Kita sama-sama tahu dari awal tadi bahwa Samuel ini masih muda loh, tapi diserahkan mamanya melayani. Generasi yang mendengar perkataan Tuhan, artinya ada roh dalam diri kita di mana Allah dapat berbicara. Ini baik tidak ya? Suatu hal ini layak aku lakuin atau tidak? Nah, adik-adik, jangan lupa untuk dibangun hubungannya sama Tuhan secara lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat lagi. Jangan lupa setiap pagi untuk saat teduh, berdoa, menyembah, memuji. Waktu mau tidur, jangan lupa berdoa lagi, memuji lagi, kita naikkan pujian lagi. Lewat hubungan kita sama Tuhan, kita semakin tahu, kita semakin mudah untuk mengerti apa perkataan Tuhan di dalam hidup kita, untuk hidup kita. Nah, itu aja sharing firman kita hari ini. Untuk menutupnya, kita akan bersatu kembali di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan jikalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Tuhan, kiranya kami juga dapat mengerti dan mengetahui apa perkataan Tuhan seperti Samuel mengetahuinya. Berkati setiap kami Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap berbicara dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik.